to this computer. Oke, sip. Oke, untuk materi sudah saya share di e-kampus, jadi bisa sambil dilihat-lihat. Ntar satu kelas keduanya, materi, tambah materi. Oke, materi kedua-duanya sudah saya share. Izin Pak. Ya, silakan. Oh, sudah bisa Pak suaranya Pak ya. Kemarin belum bisa Pak. Aman berarti. Kasih Siap-siap, Pak. jelas. Jelas banget. Siap, Alhamdulillah. Oke, oke. Bentar ya, saya masukin mana lagi? Aduh. Oke, oke. Jadi hari ini kita bahas tentang berbagai macam perusahaan dan bisnis di perusahaan, berbagai macam perusahaan dan bisnis perusahaan. Jadi kita bahas tentang perusahaannya dan kita bahas tentang bisnis perusahaannya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana memahami berbagai macam perusahaan dan yang kedua bagaimana memahami bisnis dalam perusahaan. Jadi kalau yang pertama itu ngomongin macam-macam perusahaannya dan yang kedua ngomongin macam-macam bisnisnya. Jadi bisa jadi satu banyak bisnis tapi satu perusahaan. Targetnya adalah mahasiswa mampu memahami berbagai macam perusahaan dan memahami bisnis dalam perusahaan. Kita masuk di materi awal, memahami berbagai macam perusahaannya dahulu. Bicara tentang perusahaan, maka kita tidak akan lepas dari pengertiannya dahulu. Kita bahas dulu tentang pengertian, di mana bicara tentang perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. Jadi sebelum kita bahas tentang perusahaan, kita harus ngerti badan usaha itu apa. Secara kesatuan hukum atau yuridis, badan usaha adalah kesatuan hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Jadi ketika dia mencari keuntungan, harus sudah dipastikan bahwasanya secara hukum dan ekonomi memang dia boleh melakukan hal tersebut. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha diantaranya adalah punya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Ini bisa produk, bisa jasa, bisa produk dan jasa. Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. Jadi ngomongin badan usaha itu lembaganya, perusahaan itu adalah badan usaha yang mengolah faktor-faktor produksinya. Nah, di Indonesia sendiri ketika bicara tentang badan usaha, maka kita tidak akan lepas dari macam-macam badan usaha. Yang pertama, tentang badan usaha berdasarkan kegiatannya. Yang kedua, badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Dan yang ketiga, badan usaha berdasarkan wilayah negaranya. Kalau dalam negeri, oh berarti ini nasional gampangnya gitu. Nanti ada yang di luar gitu. Ada yang gabungan antara keduanya. Kita bahas yang pertama dulu, badan usaha berdasarkan kegiatannya. Bicara tentang badan usaha berdasarkan kegiatannya, maka setidaknya kita akan bahas tentang 5 badan usaha berdasarkan kegiatannya. Pertama disebut dengan ekstraktif. Apa tuh? Kegiatan atau badan usaha yang mengambil kegiatan, mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam.
Contoh hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain. Jadi dia mengekstrak barangnya sudah ada, disediakan oleh alam, disediakan oleh sumber daya gitu ya. Nah, dia hanya tinggal mengolah, mengambil kayak hasil laut, nah itu kan masuk kategorinya. Yang kedua agraris, yaitu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Yang ketiga perdagangan, kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contoh perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Jadi antara yang dia beli dan dia jual itu barang yang sama. Itu dalam kategori perdagangan. Kemudian industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contoh sepatu, pakaian, nah, dan sebagainya. Dan ini yang banyak juga ya, yaitu dia kegiatannya dalam bentuk jasa. Adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contoh, jasa pengangkutan barang. Kemudian jasa perbankan. Kan dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma nyimpen saja. Nah, dan lain-lain. Pendidikan termasuk ya, kampus termasuk ini dalam kategori yang terakhir, jasa. Yang kedua, macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Ada setidaknya 4 bagian di sini yang kita bahas. Yang pertama tentang disebut dengan BUMN. Bahwasanya badan usaha tersebut adalah pemilik utamanya adalah pemerintah atau negara. Yang kedua, lawannya, badan usaha milik swasta, BUMS. Modalnya dimiliki oleh swasta. Swasta ini bisa swasta nasional, swasta tapi orang Indonesia, WNI, atau swasta nasional, atau gabungan antara swasta nasional dan asing. Tapi kalau lihat dari kepemilikan modalnya BUMS saja. Jadi negara yang menguasai, bukan negara yang menguasai. Kemudian eh, ketika bicara tentang nasional, ternyata ada juga pecahan dari nasional tanda kutip gitu. Apabila dia pemiliknya adalah berada bukan di pemerintah pusat, tapi di pemerintah daerah. Maka itu disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Kemudian Badan Usaha Campuran. Ini sebenarnya yang ketiga ini mirip dengan BUM ya. Bahasa saya sih pecahan dari BUMN gitulah. Baru yang campuran ini adalah gabungan antara BUMN dan BUMS. Jadi pemilik modalnya bisa negara, bisa juga dari swasta. Oke, berikutnya tentang macam badan usaha berdasarkan wilayah negaranya. Ada dua bagian secara gabungan ini berdasarkan wilayah negara ini. Yang pertama tentang penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Yang kedua, penanaman modal asing. Perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Jadi semua keuntungannya dibawa pulang ke negara aslinya dia. Karena memang dia ngejualnya numpang jualan doang. Itu yang dimaksud dengan macam-macam badan usaha berdasarkan tempatnya ya. Jadi nanti ada 3 yang tadi kita bahas. Berdasarkan kegiatan, berdasarkan kepemilikan modal, dan berdasarkan wilayah negara. Itu secara garis besarnya. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk badan usaha sendiri. Bicara tentang bentuk badan usaha di Indonesia, yang diakui ini ada 3. Yang pertama disebut dengan koperasi, kemudian BUMN, dan ketiganya adalah BUMS. Kita bahas satu persatu dahulu untuk 3 bagian ini. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi? Bicara tentang koperasi,
Koperasi merupakan satu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan sebuah badan usaha organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Ada pula yang mengatakan pengertian koperasi adalah satu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan. Tujuannya untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal tersebut, koperasi dibentuk di mana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi bisa didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana daripada anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi bersifat terbuka, demokratis, dan mandiri. Itu tentang pengertian koperasi. Di Indonesia ini banyak ya koperasi. Kalau yang lagi rame, walaupun banyak yang tanda kutip lah, apa namanya, seru bahasnya, adalah tentang koperasi merah putih. Tapi saya nggak mau bahas bagian itu. Saya cuma bahas ininya aja. Oke, ciri-ciri tentang koperasi. Pemilik dapat berupa perorangan atau badan hukum koperasi. Jadi ciri-ciri koperasi nih tadi sesuai dengan di apa namanya pengertian awal. Ini udah disebutkan. Jadi pemiliknya itu bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Sekolah biasanya ngebentuk, terus apa lagi bentuk banyak. Kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan melalui rapat anggota. Biasanya RAT ya, rapat anggota tahunan. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Jadi dia dianggap itu yang paling tinggi ya. Jadi ya di sininya nih rapat anggota dasar utamanya dari sana. Kemudian pengurus bertanggung jawab terhadap pengelolaan koperasi. Anggota bertanggung jawab terhadap semua kewajiban dan resiko yang terjadi. Kemudian adanya perangkat organisasi. Dan dia bagian atau merupakan bagian dari lembaga ekonomi. Itu ciri-ciri koperasi ya. Berperan dalam tulang punggung perekonomian negara, berperan sebagai dinamisator perekonomian masyarakat dan negara. Dan dia juga berfungsi memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Lalu berfungsi meningkatkan SDM dalam masyarakat. Berikutnya berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Begitu juga untuk modal. Modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Buat apa sih adanya koperasi? Karena kalau kita bicara tentang koperasi ini, apa sih fungsinya koperasi gitu ya? Secara hukum, nah, ini luar biasa. Fungsi koperasi adalah membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum. Sehingga kesejahteraan sosial bisa terwujud. Koperasi mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat. Berfungsi memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi pondasinya. Berfungsi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik lewat usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nanti ada usahanya koperasi, ada operasi koperasi simpan pinjam, ada juga koperasi yang ngebentuk usaha, jadi dia ngejalanin usaha. Kadang juga ada kayak minimarket gitu, penjualan gitu ya, perdagangan itu juga koperasi juga. Dia beli barang di tempat yang lebih murah, taruh di situ. Ada juga yang nggak mau lebih murah, yang penting ada dijual dengan lebih mahal sedikit ya. Cuma anggotanya yang diwajibkan beli. Walaupun kalau kayak gitu nggak masuk ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua.
bentuk usaha tadi kan ada koperasi, ada BUMN, ada BUMS. Nah, kita kedua masuk tentang BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara. Bicara tentang BUMN, kita pernah mendengar, nah, kenapa saya bilang pernah mendengar? Karena memang sudah jarang kondisi yang sekarang. Perusahaan jawatan. Dulu ini PJKA masuk kategori ini. Perusahaan jawatan kereta api. Sekarang sudah PT Persero, perusahaan perseroan. Kemudian kita juga pernah dengar Persero. Dulu Peruri, Peruri gitu ya masuk ya. Perum ini kayak dulu perusahaan kayak angkot kayak bis gitu ya, PD gitu kan. PD perusahaan daerah ya. Kemudian ada juga perusahaan umum. Oke, kita lihat satu persatu. Sekarang nggak yakin saya, karena sekarang di Indonesia yang milik pemerintah BUMN hampir semua kebanyakan bentuknya adalah persero. Kita lihat dulu tujuan utamanya. Kita kenalan dulu. Perjan, perusahaan jawatan. Perjan merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN. Jadi kenapa ini Perjan? Karena dia budgetnya dia mau ngapain aja masuk di dalam APBN. Nah, ini yang memberatkan APBN. Makanya sekarang saya belum menemukan ya. Atau kalau misalkan nanti ada yang tahu informasinya boleh ya. Masih adakah Perjan di Indonesia ini? Nah, kalau dulu yang ada namanya salah satunya adalah PJKA, kereta api. Perjan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Jadi dia nomor satunya bukan masalah keuntungan. Yang penting rakyatnya sejahtera, rakyatnya terbantu. Untung nomor sekian. Ya. Hal tersebut dilakukan tanpa mengabaikan poin-poin esensi. Tetap bagusnya sih tetap untung. Ya. Efektivitas ekonomi serta pelayanan yang baik. Saat ini BUMN tidak memiliki perjan. Nah, di catatan saya ini ya, tidak memiliki perjan. Tidak ada badan usaha yang bisa digolongkan perjan. Karena badan-badan usaha yang sebelumnya sudah dialihkan menjadi badan hukum ataupun badan usaha. Contoh perjan dulu ya, perjan kereta api. Akhirnya menjadi persero kereta api. Kemudian perjan pegadaian, pernah juga nih. Nah, pegadaian ini terus jadi perum. Sekarang beralih lagi jadi persero. Hampir semua bentuknya sekarang jadi persero. Ada yang dari perjan ke perum dulu, ada yang dari perjan langsung ke persero. Rumah sakit juga begitu. Rumah sakit anak dan bersalin harapan kita. Nah, ini dulu bentuknya adalah perjan. Kemudian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Karyadi, M. Jamil, Muhammad Hussein. Nah, kalau di Muhammad Hussein sudah berubah menjadi perusahaan Badan Layanan Umum. Kemudian Perjan Radio Republik Indonesia, RRI dan TVRI juga, Perjan dulu bentuknya. Kemudian akhirnya menjadi lembaga penyiaran publik. Oke, kita masuk yang kedua tentang perseroan. Ini yang sekarang banyak ada ya. Oke, saya izin pause dulu ya. Kita lanjut setelah sholat asar. Sholat asar, maaf, sholat isya. Kebetulan di samping rumah saya ada musola, jadi kedengeran banget. Kan katanya harus ikutin dulu. Saya izin kurang lebih paling 15 menit kembali lagi. Saya break dulu ya. Terima kasih. Oke, bicara tentang bentuk perusahaan. Yang kedua, bentuk badan usaha milik negara yang kedua, yaitu tentang persero atau singkatan dari perusahaan perseroan. Adalah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas atau ini sering disebut PT. Ini sekarang yang paling banyak BUMN di Indonesia bentuknya adalah PT. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan. Nah, ini dia nih syarat awal dari persero adalah mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Dalam membentuk suatu persero, menteri mengusulkan suatu usaha tersebut kepada presiden. Lengkap dengan pengkajian yang telah didasari dengan berbagai macam pertimbangan. Pendirian persero bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang memiliki nilai jual lebih
tetapi tetap memiliki kualitas yang baik. Umumnya, Persero bergerak di bidang produksi dan bertujuan mencari keuntungan. PT Telkom, PT Bank Mandiri, PT Pos Indonesia. Nah, ini salah satu beberapa contoh ya. Walaupun sekarang Telkom rada berat malah ditopang sama Telkomsel. Tadinya kan beda ininya. Sekarang Pos Indonesia juga demikian. Bank sudah ada bank BSI khusus, bank apa namanya, bank syariah. Berikutnya kita lihat dulu sekarang ciri-ciri Persero. Badan Hukum Perdata berbentuk PT. Hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata. Dan ini ciri lainnya nih, dipimpin oleh seorang direksi. Pemerintah berperan sebagai pemegang saham, sebagian atau seluruh modal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Bertujuan memupuk keuntungan, tidak memiliki fasilitas negara. Pegawai berstatus pegawai perusahaan swasta. Jadi yang kerja di BUMN bukan ASN gitu ya, masih masuk kategorinya statusnya adalah perusahaan swasta. Berikutnya adalah perusahaan umum. Sekarang masih ada nggak ya perusahaan umum ya? Belum tahu saya, nanti saya cek ulang dah. Ya, pelayaran kayaknya mungkin ya. Oke, Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Jadi kalau PT itu kan yang penting 51%, mayoritas tuh negara yang punya. Sisanya enggak, tetap aja masih masuk kategorinya PT ya. Nah, kalau Perum ini wajib 100% negara. Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Jadi kalau boleh dibilang yang nggak ngambil keuntungan masuk di dalam APBN, pasti di APBN itu dianggarkan, itu Perjan saja. Dan sekarang Perjan sudah tidak ada. Kalau Perum, kegiatan perusahaannya juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Ini masih memperhatikan keuntungan. Kalau Perjan tadi memang tujuan utamanya bukan keuntungan, tapi tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Yang penting rakyatnya sejahtera. Karena memang dananya juga dari masyarakat juga awalnya. Karena dalam APBN ditentukan. Dalam membentuk suatu perum dibutuhkan koordinasi antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Presiden. Menteri BUMN mengusulkan kepada Presiden dengan dasar-dasar yang telah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum berfungsi sebagai penyelenggara usaha untuk kemanfaatan umum dengan barang dan atau jasa berkualitas. Tetapi harga tetap terjangkau oleh masyarakat umum. Hal tersebut tetap diolah dengan sistem perusahaan yang baik. Contoh Perum Pegadaian dulu, kalau sekarang udah PT Pegadaian. Perum Pelayaran, nah ini belum tahu bentuknya, dan lain-lain. Ciri-ciri Perum. Pertama, berbadan hukum. Hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata. Seluruh modal milik pemerintah dari kekayaan yang dipisahkan. Kalau Perjan digabung ya, karena memang diambil dari APBN. Bergerak di bidang jasa vital, bertujuan melayani kepentingan umum, dibolehkan memupuk keuntungan. Ini juga sama, dipimpin direksi. Pegawai berstatus sebagai pegawai perusahaan negara. Nah, kalau tadi perusahaan swasta, kalau ini perusahaan negara. Mempunyai nama, kekayaan, dan kebebasan sendiri. Laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah. Ini ciri-ciri dari Perum. Oke, berikutnya satu lagi tentang badan usaha ini, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, BUMS. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. BUMS memiliki dua jenis, antara lain badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang berada di dalam negeri atau WNI pemiliknya. Sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia atau kita bilang WNI.
WNA, warga negara asing. Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang bidang-bidang yang bisa dikelola oleh swasta, seperti mengelola sumber daya ekonomi yang memiliki sifat tidak vital. Jadi mestinya kalau yang vital, yang pegang adalah negara dan strategis, atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Sekarang banyak ya, kayak air itu kan menguasai hajat hidup orang banyak. Oh, saya nggak berhak sampai ke sana ya. Saya lanjutkan dulu aja. Jenis-jenis BUMN. Pertama tentang jenis-jenis BUMS. Pertama adalah perusahaan perseorangan, PO. Ini umum kalau bis kebanyakan PO ya. Artinya orang pemilik yang punya. PO Haryanto gitu. PO, pokoknya PO. Itu biasanya nama pemiliknya yang dimunculkan. Kemudian bentuk kedua, persekutuan perdata. Lalu berikutnya firma atau FA. Kemudian CV, komanditer, vennootschap atau persekutuan komanditer. Nah, ini yang paling banyak bentuknya sekarang, perseroan terbatas. Dan terakhir tentang joint venture. Oke, kita bahas satu persatu bagian ini. Kita awali dari perusahaan perseorangan. Bicara tentang perseroan perseorangan atau kita sebut dengan PO, salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya memiliki modal kecil, jenis produk, dan jumlah produksinya terbatas. Tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana. Nah, ini banyak perusahaan bis nih, ya, modelnya kayak gini, PO. Karena memang nama pribadi langsung bisa dimasukkan. Perusahaan perseroangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu. Sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan resiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Kita lihat apa kelebihannya. Kelebihan PO, pertama mudah dikelola. Yang kedua, bebas bergerak. Hanya pemilik yang berhak memperoleh keuntungan usaha. Jadi keuntungan usahanya dimiliki oleh si pemilik. Rendah pajak, pajaknya lebih rendah dibanding PT. Kemudian rahasia perusahaan hanya diketahui oleh pemilik. Biaya organisasi biasanya lebih rendah. Kemudian keputusan diambil dengan cepat dan pimpinan lebih termotivasi jika keuntungan yang diperolehnya besar. Pasti ya, itu kelebihannya. Biasa karena hidup di dunia pasti memiliki dua sisi. Kalau ada sisi kelebihan, tentu ada sisi kekurangan. Kita bahas sedikit tentang kekurangannya. Kekurangan dari perseroan. Tanggung jawab pimpinan tidak terbatas. Modal terbatas. Tidak terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Kadang-kadang nih kalau yang bentuknya PO nih, ketika pionir, ketika yang bergerak awal meninggal, dia pas masuk ke anaknya, itu belum tentu bertahan hidup. Ataupun masih bertahan hidup, tapi giliran yang kedua bisa jadi malah mati. Banyak ya model-model perusahaan persoalan yang kayak gitu. Terbatasnya kecakapan pimpinan, kerugian ditanggung sendiri. Kita masuk bahasan kedua tentang persekutuan perdata. Menurut pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, persekutuan perdata merupakan perjanjian dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau imbreng ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Kalau tadi PO perorangan sendirian, dia yang ngerjain. Kalaupun misalnya ada yang bantuin, tetap yang dihitungnya adalah seorang. Kalau PO, karena dia pemilik tunggal dan dia yang nguasain sepenuhnya. Kalau mau berbagi, nah ini modelnya salah satunya adalah persekutuan perdata. Jadi dua orang kerja sama. Dari pasal tersebut dapat diambil 3 poin utama dari persekutuan perdata.
Satu, perjanjian antara dua orang atau lebih. Artinya persekutuan perdata didasari oleh perjanjian yang harus memenuhi syarat sah perjanjian. Memasukkan sesuatu atau imbreng. Artinya terdapat kontribusi dari masing-masing sekutu untuk persekutuan perdata. Bisa berupa uang, barang, maupun jasa. Jadi kalau misalnya ada si A dan si B, si A ini ngasih modal, uang misalnya, terus si B eh, nyiapin tempat, misalnya rumahnya dijadiin buat kantor gitu, atau pokoknya dia nyediain tempat gitu. Terus si C, dia yang ngurusin jasanya, dia yang jadi yang ngejalanin lah gampangnya gitu. Modalnya modal keahlian itu bisa. Asal tiga-tiganya dihitung. Si A ini kontribusinya berapa persen, si B berapa persen, si C berapa persen harus jelas di awal. Biar ketika pembagian keuntungannya juga jadi jelas. Pembagian keuntungan artinya setiap sekutu yang telah berkontribusi berhak mendapat keuntungan dari persekutuan perdata. Jadi harus jelas, jangan sampai keuntungannya pembagiannya nggak jelas. Nah, misal kita A misalnya dan rekan bisnis B menjalankan usaha coffee shop. Di mana si A tadi dan rekan bisnisnya telah sepakat bahwa akan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk kontribusi. Dan rekan bisnis menyediakan tempat serta keahliannya. Oh, ini cuma dua orang ya. Jadi tempat dan keahlian jadi satu. Untuk menjalankan bisnis tersebut sebagai bentuk kontribusi. Maka perlu ditentukan terlebih dahulu berapa nilai dari kontribusi rekan bisnis Anda karena ia tidak memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Kalau misalkan dia nyiapin tempat dan keahlian, ini harus dinilai dulu. Yang dalam bentuk uang harus dinilai dulu. Ini berapa persen, ini berapa persen. Harus mudah dihitung gitu, harus dihitung. Keahlian, misalkan keahlian dihitung dalam bentuk uang berapa? Rumah kalau itu dianggap sebagai modal awal itu berapa? Dan jika Anda dan rekan bisnis Anda menyepakati bahwa nilai kontribusi rekan bisnis Anda berikan sama dengan jumlah uang yang Anda berikan, maka pembagian keuntungan dapat dibagi secara rata. Jadi kalau misalnya dianggap ini nilainya sama, maka 50% 50%. Untung 100 juta misalnya, maka 50 juta buat si A, 50 juta buat si B. Atau mungkin bisa juga 60-40. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk usaha ini membutuhkan perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh belah pihak atau lebih yang terlibat dalam pendirian bisnis tersebut. Di mana hal-hal yang dijelaskan di atas akan dimasukkan ke dalam perjanjian, yaitu nilai kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan, serta pengangkatan pengurus. Sama halnya dengan perusahaan perseorangan, dalam hal persekutuan perdata juga tidak terdapat pemisahan antara aset pribadi masing-masing sekutu dengan aset persekutuan perdata. Jadi kalau seandainya ada kejadian yang tidak diinginkan, rugi, maka aset pribadi bisa ketarik nih buat nutupin kerugian. Bisa jadi habis. Itu kalau yang bentuknya adalah persekutuan perdata. Coba kita bahas bagian kita yang ketiga, yaitu tentang FA atau CV atau firma. Firma merupakan persekutuan antara seorang atau lebih, jadi mirip dengan perdata tadi, untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Firma memiliki minimal anggota dua orang. Anggota tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan modal sesuai dengan yang tertera pada akte pendirian firma. Apabila bangkrut, semua anggota bertanggung jawab hingga modal pun ikut dipertanggungjawabkan. Kelebihan firma, kebutuhan modal mudah terpenuhi karena nggak sendirian. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi, resiko ditanggung bersama. Keputusan diambil bersama, mampu mencari kredit dari bank. Ini kelebihan-kelebihan firma. Kekurangannya biasanya karena bentuk dua orang atau lebih ini, apalagi pas udah dapat keuntungan, biasanya yang sering terjadi adalah sering terjadinya perselisihan. Pembagian laba dan rugi diatur dalam perjanjian. Keputusan tidak bisa diambil dengan cepat karena ada dua pihak yang memiliki hak yang sama, tergantung kontribusi. Jika salah satu anggota mundur atau meninggal, perusahaan bubar. Anggota lain akan terseret ketika ada anggota yang bertindak di luar ketentuan. Jadi kalau ada yang bermasalah atas nama perusahaan, maka yang tidak bermasalah pun ikutan kena.
Oke, berikutnya tentang persekutuan komanditer. Merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. Beda dengan FA, kalau FA itu haknya sama, kalau kontribusinya sama, kalau kontribusinya beda ya tentu haknya sedikit berbeda. Kalau ini ada yang memang haknya diberikan hak penuh, ada haknya memang hak terbatas dari awal sudah dibuat seperti itu duluan. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif, komplementer dan komanditer. Sekutu aktif adalah sekutu yang mengelola suatu perusahaan sekaligus memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal, tetapi tidak ikut campur dalam hal pengelolaan perusahaan. Bisa dikatakan bahwa sekutu pasif hanya berperan dalam memberikan modal. Dia cuma ngasih modal doang. Kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan modal CV lebih besar dibanding firma. Modal CV ini lebih besar dibanding firma. Kebutuhan modal mudah terpenuhi. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi, resiko ditanggung bersama, keputusan diambil bersama, mampu mencari kredit dari bank. Kekurangannya, jika terjadinya perselisihan, keputusan tidak bisa diambil dengan cepat. Jika salah satu anggota mundur atau meninggal, perusahaan bubar. Anggota lain akan terseret ketika ada anggota yang bertindak di luar ketentuan. Ini kekurangan CV. Nah, ini yang paling banyak. Ini kita bahas sedikit. Nah, ini yang paling sering. Bicara tentang perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Makanya sekarang banyak kalau perusahaan bentuknya PT, PTA, PTB, CV ada, FA masih ada. Masih beberapa lah kita temukan. Tapi yang paling banyak adalah PT. Baik nanti PT untuk swasta ataupun PT punya pemerintah. Tapi tetap depannya PT. Nanti hak di dalamnya sama ya. Tadi cuma beda pemiliknya saja. Milik negara, ada yang milik swasta. PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 yang mengatur perihal PT, disebutkan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham atau bisa disebut juga sebagai persekutuan modal. Dalam menjalankan PT, pemilik modal saham bisa menjual kepada pihak lain. Hal tersebut menjelaskan bahwa akan sangat mungkin terjadi kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan atau mendirikan kembali. Nah, beda banget sama CV tadi. Kalau CV satunya meninggal, bubar. Karena namanya nggak ada di situ lagi gitu kan. Kalau perusahaan perseorangan, pemilik meninggal, tinggal diwariskan ke bawahnya aman. Tapi kalau PT, kalau CV nggak bisa. Karena namanya tetap yang tercantum adalah nama awal. Nah, kalau PT, nah ini lebih 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 fleksibel. Ya tentu ada apa namanya nanti ada kekurangannya juga ya. Karena pendirian PT dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka membutuhkan minimal dua orang untuk membuat PT. PT nggak bisa sendirian. Karena dari tadi nomor dua ke bawah memang syaratnya adalah minimal dua orang. Kalau yang boleh seorang hanya perusahaan perseorangan. Pak, bisa nggak kalau PT cuma satu orang yang punya duit, terus biar ada masukin nama kedua. Anaknya, istrinya ya boleh-boleh saja, tapi tetap dianggap sebagai bukan satu orang. Notaris harus mengetahui perjanjian dalam pembuatan PT dan membuatkan akte untuk pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi ini harus ada syarat ke notaris, pembuatannya ke notaris. Dan biasanya kalau bikin domain
dengan .co.id, salah satu syaratnya adalah ada bukti dari notaris. Notaris apa namanya? Memberikan eh, perusahaan tersebut. Kebetulan pernah ngurusin ya gitu salah satu syaratnya. Walaupun cuma sekedar bentuk foto. Jadi ada syarat yang diminta oleh Pandi, pengelola nama domain Indonesia, yang diwakili oleh resellernya masing-masing. Ciri-ciri PT. Berbadan hukum karena didirikan dengan akte notaris, izin dan dari Menkumham, diumumkan dalam berita negara. Terdiri dari tiga macam modal, yaitu statut, modal yang ditempatkan, dan modal yang di-store. Modal statut terdiri dari tiga macam badan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan, yaitu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Jadi walaupun kecil-kecilan, kalau bentuknya PT tetap ada model kayak gini. RUPS ini tidak mesti tahunan ya, umumnya tahunan, tapi kadang-kadang tidak mesti tahunan. Kelebihan PT, tanggung jawabnya terbatas. Kenapa tanggung jawab terbatas ini dianggap sebagai kelebihan? Karena dia nggak bisa sembarangan gitu. Dia harus menyesuaikan terbatas, 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 ya gabung jadi satu kan jadi memang jadi utuh ya. Kebutuhan modal biasanya ini lebih mudah untuk dipenuhi karena bisa jual saham. Kemudian terjaminnya kelangsungan hidup usaha, dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit, kepemimpinannya biasanya lebih efisien, nasib buruh dan karyawan umumnya lebih diperhatikan. Itu beberapa kelebihan PT. Yang saya tulis di sini ada 6 kelebihan. Nanti bisa berkurang atau bertambah ya. Model itulah. Kekurangannya, pertama kurangnya perhatian persero terhadap PT. Besarnya biaya dalam PT, terdapat kesulitan memimpin dalam PT. Jadi memang harus pinter-pinter dalam mengelola. Nggak gampang nih jadi direkturnya, direksinya. Biasanya kalau direksi, dewan direksi. Tapi kalau udah yang ngurusin, yang paling tinggi dari yang mimpin direksi tersebut adalah direkturnya. Oke, yang terakhir bentuknya adalah joint venture. Joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara, kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture harus memiliki badan hukum PT atau perseroan terbatas dalam bidang industri. Joint venture dipimpin oleh dewan direktur yang dipilih oleh para pemegang saham. Prosedur dan legalitas pendirian perusahaan. Jadi ketika bagaimana sih proses mendirikan badan usaha? Yang pertama, ajukan dulu nama perusahaannya. Kemudian buat akte pendirian usahanya. Lalu membuat permohonan NPWP badan usaha. Kemudian membuat permohonan NIB atau nomor induk berusaha. Lalu pembuatan surat keterangan domisili perusahaan, SKDP-nya, pengesahan anggaran dasar, pengajuan izin usaha, SIUP, IUI atau IUJK, lalu ada yang namanya BNRI, dan terakhir pemenuhan komitmen izin usaha atau PB-UMKU. Izin Oke, Pak, itu ya usaha silakan. besar Pak ya. Betul? Hmm, Kalau bentuknya baik, PT pasti gini. baik. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kalaupun misalkan usahanya kecil, usahanya kecil Pak, tapi bentuknya PT, tetap tetap ini yang harus disesuaikan ya. Nah, kalau BNRI tadi maksudnya adalah Berita Negara Republik Indonesia ya. Jadi dia harus masuk ke dalam BNRI, media publikasi resmi pemerintah yang mengumumkan peraturan perundang-undangan, akte pendirian dan perubahan. Jadi dia harus masuk ke dalam tersebut, hal tersebut. Gitu maksudnya. Ini yang saya maksud BNRI. Oke, kita lanjut ke bagian kedua
Tadi kan kita bilang pertama memahami tentang perusahaan. Nah, sekarang kita bahas tentang bisnis perusahaan. Kan kalau kita mau dirikan perusahaan, pasti kita akan milih salah satu tuh. Kalau memiliki bisa jadi lebih dari satu. Tapi kalau mendirikan, ya paling tahap awal kan satu dulu yang dikerjakan. Umumnya begitu. Tapi kalau bisnisnya dari satu perusahaan bisa jadi bisnisnya banyak. Umumnya satu perusahaan adalah satu bisnis. Nah, kita bahas tentang memahami bisnis perusahaan. Kita bahas dulu pemahamannya ya. Tadi kita sudah bahas tentang perusahaan. Nah, sekarang yang ini yang belum kita bahas, bisnis. Kita bahas sedikit kategori atau pengertian dari bisnis. Bisnis merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini kategori bisnis ya. Dalam konteks ini, keuntungan dapat diartikan sebagai selisih antara pendapatan yang diterima dari penjualan barang atau jasa dengan biaya produksi atau pengeluaran lainnya. Bisnis dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti perusahaan besar, usaha kecil, atau bahkan sebagai pengusaha individu. Cara mengembangkan bisnis. Untuk mengembangkan bisnis melibatkan serangkaian strategi dan tindakan untuk mendapatkan kinerja, pangsa pasar, dan keuntungan. Berikut beberapa cara umum untuk mengembangkan bisnis. Yang pertama, nomor satu, riset dulu. Riset pasar. Ini pasar maunya kemana sih? Gitu. Kemudian yang kedua, susun rencana bisnisnya. Penyusunan rencana bisnis. Lalu inovasi produk atau layanannya. Nanti layanannya seperti apa. Berikutnya tentang pemasaran dan promosi. Lalu pengembangan keterampilan karyawan, ekspansi pasar, pengelolaan keuangan yang bijaksana, pelayanan pelanggan yang baik, kemitraan dan aliansi, dan terakhir bagaimana teknologi dan otomatisasi berjalan. Bahasan kita seringkali masuk ke sini ya. Kalau yang berkaitan utama dengan kita sebenarnya masuk kemari. Tapi belum tentu nanti bisa jadi kita memang kalau kita yang bikin perusahaan dalam bidang IT ngambilnya bisa jadi di sini. Perusahaan jasa kalau dalam IT. Tapi kalau udah kita mau ambil semua bisa jadi masuk ke semua hal. Oke, kita bahas satu persatu tentang riset pasar dulu. Bicara tentang riset pasar, gimana sih kita lakukan? Misalnya, ya contoh, riset pasar. Kita lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Pelanggannya pengennya apa? Identifikasi juga peluang pasar dan tren yang dapat diambil. Berikutnya tentang penyusunan rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Memasukkan termasuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Target 6 bulan atau 1 tahun ke depannya apa? Targetnya dia 5 tahun nih apa? Strategi pemasarannya bagaimana dan rencana keuangan seperti apa? Itu yang dimaksud dengan menyusun rencana bisnisnya. Lalu, bahasan ketiga tentang inovasi produk dan layanan. Selalu cari cara untuk meningkatkan atau mengembangkan produk atau layanan yang ditawarkan. Respon terhadap perubahan pasar harus secara cepat. Berikutnya tentang pemasaran dan promosi. Gunakan strategi pemasaran yang efektif seperti iklan online, media sosial, atau kampanye promosi. Bangun citra merek yang kuat untuk membedakan dari pesaing. Pengembangan keterampilan karyawan, berinvestasi pada pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Kemudian pekerja yang terampil dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan bisnis. Ini bahasan sampai dengan 5 hal. Masih, kan tadi kita bahas ada 10 ya. Kan ada 10 nih. Nah, ini kan ada 10. Oke, kita bahas dari 6 sampai dengan 10-nya. Ekspansi pasar. Caranya jelajahi peluang untuk ekspansi ke wilayah baru atau pasar yang belum dimanfaatkan. Ini nggak akan bisa kita jalankan sebelum 1 sampai 5 tadi nggak jalan ya.
Jangan sampai tiba-tiba ekspansi sementara laku aja belum. Tiba-tiba ekspansi sementara inovasinya nggak ada gitu. Pertimbangkan untuk memasukkan pasar internasional jika memungkinkan. Nah, jika 1 sampai 5 udah beres, baru masuk nih yang keenam, enak. Pengelolaan keuangan yang bijaksana. Kelola keuangan dengan hati-hati, termasuk manajemen kas, pemantauan biaya, atau investasi yang cerdas. Jangan sampai investasi masuk investasi bodong atau investasi yang tidak menghasilkan. Berikutnya, pelayanan pelanggan yang baik. Berfokus pada pelayanan pelanggan yang baik untuk membangun loyalitas pelanggan. Tanggapi umpan balik pelanggan dan gunakan untuk meningkatkan produk atau layanan. Kemudian kemitraan dan aliansi. Pertimbangkan untuk membentuk kemitraan atau aliansi dengan perusahaan lain untuk saling mendukung dan memperluas jangkauan. Teknologi dan otomatisasi, manfaatkan teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Terapkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Karena mengembangkan bisnis adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan adaptabilitas terhadap perubahan pasar dan teknologi. Strategi yang efektif dan komitmen terhadap inovasi dapat membantu bisnis berkembang dan tetap bersaing dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kita lihat analisa bisnisnya. Analisis bisnis adalah proses memahami bagaimana suatu bisnis beroperasi, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana cara membuat keputusan yang lebih cerdas. Sederhananya, seperti peta jalan yang membantu kita dalam menemukan rute terbaik untuk sampai ke tujuan bisnis. Gimana caranya? Dengan menganalisis data dan informasi yang ada, kita bisa melihat pola yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Dari hasil analisis ini, kita akan lebih tahu strategi mana yang bisa membawa keuntungan, mana yang perlu ditinggalkan, dan bagaimana bisa lebih dekat dengan pelanggan. Hmm, Nih kelewat ya harusnya tadi di awal. Oke, saya biarkan saja, ntar saya skip bicara tentang bisnis. Nah, ini harusnya di awal tadi. Saya pindahin aja deh, ntar. Cara mengembangkan pengertian bisnis. Oke lah. Oke, saya bahas saja ya. Menurut Paul Turner, 2016, dalam bukunya Bisnis Analisis Teknik, analisis bisnis. Oh, ini analisis bisnis, bukan pengertian bisnis. Oke. Saya pikir tentang pengertian bisnis. Makanya saya pikir tadi salah. Ternyata enggak ya. Karena ini bukan pengertian bisnisnya. Tapi pengertian analisis bisnisnya. Menurut Paul Turner, analisis bisnis adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan solusi untuk diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, Jim Skedal dalam bukunya Bisnis Analisis mengatakan bahwa analisis bisnis adalah praktek yang bertujuan memahami kebutuhan bisnis serta mengidentifikasi solusi. Di Elias M. Award, analisis bisnis kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi sistem yang ada dan membuat rekomendasi dan perbaikan operasional dan efisiensi bisnis. Babuk Guide Business Analysis Body of Knowledge. Nggak enak disingkatnya, Babok. Ini yang menerbitkannya International Institute of Business Analysis. Bisnis analisis bisnisnya adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memahami struktur, kebijakan, dan operasi sebuah organisasi serta merekomendasikan solusi yang memaksimalkan nilai organisasi. Sumbernya dari IBA. Nah, kalau dari 4 pengertian tadi, bisnis ini tadi dari Paul Turner, James Cadell, Elias M. Awad, dan dari buku guidebook Babok Guide, analisis bisnis ini bisa kita simpulkan adalah proses memahami bagaimana suatu bisnis beroperasi dan apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana membuat keputusan yang lebih cerdas. Sederhananya seperti peta jalan yang membuat kita rute terbaik bagaimana biar kita bisa sampai ke sana. Ini menurut para ahli.
Kita lihat jenis-jenis analisis bisnis. Untuk jenis-jenis analisis bisnis, kita bisa gunakan yang namanya Business Process Modeling atau BPM. Ini yang paling sering kita dengar, analisis SWOT, di mana strength-nya kita, kelebihannya kita, weakness-nya kita di mana, opportunity-nya apa, dan threat-nya apa. Begitu juga dengan analisis MOS, PESTEL, dan CAT2. Kita bahas satu-satu. Ini singkatan semua modelnya nih. SWOT, MOST, PESTL, CATWOE. Kita bahas yang pertama tentang BPM. BPM udah jelas karena langsung ditulis Business Processing Modeling. Bicara tentang BPM, adalah alat analisis yang sangat berguna untuk memetakan proses dari awal hingga akhir. Dengan BPM, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan antara bagaimana bisnis berjalan saat ini dan bagaimana seharusnya di masa depan. Jadi bisa dibandingin yang current-nya bagaimana, future-nya seperti apa. BPM membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan operasional. Langkah-langkah dalam BPM, pertama rencanakan dulu strateginya. Lalu analisis model bisnisnya. Kemudian definisikan dan rancang prosesnya. Setelah itu semua baru lakukan analisis teknis. Yaitu dengan mengevaluasi alat dan teknologi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Contoh penerapan, sebuah perusahaan retail online menggunakan BPM untuk menganalisis proses pengiriman barang mereka. Hasilnya mereka menemukan bahwa proses pengiriman memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Karena sistem logistik yang tidak efisien, dengan BPM mereka bisa mengoptimalkan rute pengiriman. Jadi nggak bolak-balik si A ngirim ke ini arahnya mungkin dikumpulin gitu ya. Dan memperkenalkan sistem otomatisasi baru yang akhirnya memangkas waktu pengiriman hingga 30%. Ini salah satu contoh penerapan dengan penggunaan BPM. Berikutnya kita bahas tentang SWOT. S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunities, dan T-nya adalah threat. Strength ini kekuatannya, kualitas bisnis yang memberi keunggulan. Kemudian weakness-nya ini yang bikin lambat. Nah, kebalikan dari strength-nya, pertumbuhan atau efisiensinya. Kemudian opportunities-nya, peluang pasar yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuh. Trennya apa nih? Ya, regulasi yang menguntungkan seperti apa? Dan terakhir adalah threat-nya, ancamannya. Ancaman eksternal yang bisa membahayakan bisnis. Contoh penerapan, sebuah perusahaan startup melakukan analisis SWOT dan menemukan bahwa kekuatan mereka terletak pada pengembangan produk yang inovatif. Namun kelemahan mereka adalah kurangnya penetrasi pasar. Mereka juga melihat peluang besar dalam tren digitalisasi di sektor pendidikan. Tetapi menghadapi ancaman dari pesaing besar yang memiliki lebih banyak dana. Dengan wawasan ini, mereka fokus meningkatkan pemasaran digital untuk memanfaatkan peluang. Jadi baca dulu nih kelemahan apa, kekurangannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa. Baru ambil langkah. Ini yang dimaksud dengan analisis SWOT. MOS mirip-mirip sih, tapi beda-beda yang diambil. MOS itu MOST, mission, objektif, strategi, taktik. Mission, misinya apa? Tujuan utamanya apa? Objektif, tujuan konkret yang untuk mencapai misi tadi apa? Strategi untuk bisa mencapai objektifnya apa? Jadi ini balik ke awal ya, mission. Nah, objektif me- apa namanya? Tujuan untuk mencapai misi. Strategi untuk mencapai tujuan. Taktik yang spesifik sehingga bisa menjalankan strategi tadi. Contoh, sebuah perusahaan, oh sorry, ya. Sebuah perusahaan e-commerce misalnya menggunakan MOS untuk memastikan semua inisiatif mereka mendukung misi utama, yaitu memberikan pengalaman belanja terbaik di Asia. Mereka menetapkan tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, lalu mengembangkan strategi digital, marketing, dan taktik inovatif seperti personalisasi promosi berdasarkan data perilaku konsumen. Ini yang dimaksud dengan MOS. Kemudian berikutnya PESTEL. P, political, politik, ekonomi, sosial,
teknologi, legal, dan environment. Dengan PESTEL, kita dapat memahami dinamika luar yang mempengaruhi bisnis kita dan menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Political, kebijakan pemerintahnya bagaimana? Ekonomik, faktor ekonomi, suku bunga, inflasi seperti apa? Kalau sekarang lagi ngeri, sudah di atas 17.000 $1. Sosial, tren sosial, budaya, dan demografi yang mempengaruhi pasar konsumen seperti apa? Teknologi, perkembangan teknologi, sekarang apalagi sudah zaman AI, pasti beda cara berbisnis dan segala macamnya. Legal, hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh bisnis. Environmentalnya, faktor lingkungan seperti isu perubahan iklim, peraturan limbah dan segala macamnya. Contoh penerapan, sebuah perusahaan mobil listrik menggunakan Pestol untuk menganalisis dampak regulasi lingkungan baru di Eropa yang lebih ketat dengan emisi karbon. Mereka melihat peluang pasar di sektor kendaraan listrik, environmental dan teknologi, namun harus mempertimbangkan biaya tambahan untuk mematuhi aturan baru atau political and legal. Apalagi sekarang lagi rame-rame ya untuk perusahaan listrik nih. Cuma Indonesia sedikit ketinggalan ya. Karena 2013 dulu kan sudah ada tuh. Tapi ternyata yang orang yang awal mengembangkan malah kena cekal. Karena bukan apa namanya? Bukan masalah apanya, tapi siapa yang ngebawa. Yang dilihatnya juga gitu kalau di Indonesia. Jadi berat. Oke, terakhir dengan menggunakan analisis CAT2. CAT2 adalah metode yang digunakan untuk melihat dampak keputusan bisnis terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Analisis ini mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan yang diusulkan akan mempengaruhi pelanggan, tim, dan lingkungan bisnis. 6 elemen CAT2. K, C, customer. A, actor. T, code transformation process. W, worldview. O, owner. E, environment constraint. Customer, siapa yang menerima manfaat dari produk atau layanan kita. Actor, siapa yang terlibat dalam prosesnya. Transformation, apa perubahan inti yang ingin kita buat pada sistem bisnis. Worldview, bagaimana perubahan ini mempengaruhi pandangan keseluruhan terhadap bisnis dan industri. Owner, siapa pemilik sistem dan bagaimana dampaknya pada mereka. Environmental constraint, apa batasan eksternal seperti peraturan atau sumber daya yang dapat mempengaruhi rencana. Contoh penerapan, sebuah perusahaan SaaS, software as service, menggunakan Cat2 untuk menganalisis dampak peluncuran fitur baru. Mereka mempertimbangkan bagaimana fitur tersebut akan mempengaruhi pengalaman pelanggan. Apakah tim pengembangan siap melaksanakannya, serta bagaimana fitur ini sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan. Kenapa perlu dilakukan analisis bisnis? Inilah 5 alasan kenapa kita harus melakukan analisis bisnis pada perusahaan yang kita miliki. Pertama, karena analisis bisnis itu membantu pengambilan keputusan secara tepat. Dengan adanya analisis bisnis, kita bisa mengidentifikasi peluang yang tersembunyi. Kemudian, dengan analisis bisnis ini meminimalkan resiko dan kesalahan. Berikutnya, dengan analisis bisnis meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya, memberikan pandangan jangka panjang yang lebih jelas. Bagaimana cara melakukan analisis bisnis? Pertama, tentukan tujuan dan ruang lingkupnya. Lalu kumpulkan data yang relevan. Lalu pilih metode dan analisis yang tepat. Jadi bukan masalah kita mau pakai apa, tapi tepatnya dengan kondisi atau masalah yang kita hadapi, lebih tepat kita pakai mana. Kalau saya lebih sering dengar kata SWOT dibanding MOS, PESTEL atau yang lainnya tadi. Tapi ya sebenarnya belum tentu yang itu yang lebih tepat, gitu. Dan bisa juga analisis yang berbeda, apa namanya, metode yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Cari saja yang mana yang menurut kita tuh paling tepat. Walaupun dalam memilih ada kemungkinan kita salah pilih. Lakukan analisis data, terakhir rancang rencana tindakan. Action plan-nya seperti apa? Terakhir implementasikan dan pantau hasilnya. Demikian untuk materi kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Cukup? Tuh, Pak. Oke, kalau cukup, ini beberapa pertanyaan yang dimunculkan.
Saya pikir saya munculin satu persatu, ternyata udah langsung saya jawab. Tadinya saya munculin ini, tanya nggak jadi deh. Ntar saya siapin deh kalau gitu. Pertanyaannya muncul dulu, nunggu jawaban baru saya munculin. Oke, kalau cukup saya kira, oh saya izin cek kehadiran dulu ya. Rekamannya saya matikan dahulu.